Halo sahabatku, sobat NC. Hari ini saya akan bahas tentang kenapa kalian masih sering mengalami lemes, kemudian nafas berat pada saat menjalankan aktivitas ya. Aktivitas di sini sangat mengganggu sekali buat teman-teman, terutama yang sudah mulai beraktivitas, mulai keluar dari zona amannya. Jadi buat teman-teman yang sudah mulai bekerja, sudah mulai mungkin berkuliah atau bersekolah ya, buat yang masih sekolah itu memang gangguan kecemasan ini sangat mengganggu ya, apalagi ketika kita keluar sendiri menjalankan aktivitas kita itu biasanya sangat mengganggu. Bisa tiba-tiba lemas atau mungkin tiba-tiba keliengan atau tiba-tiba nafas terasa berat ya kan. Apa sih yang menyebabkan itu semua? Yang pertama adalah produksi gas lambung kalian masih sangat tinggi ya, masih sangat tinggi. Di sini bisa disebabkan faktor makanan, yang utama adalah faktor kecemasan. Kenapa faktor kecemasan ini sangat berpengaruh? Jadi sebenarnya anxiety atau gangguan kecemasan ini menyebabkan katup eksofagus kalian masih lemah, sehingga pada saat kalian masih sering cemas, maka gas lambung itu akan menembus otot eksofagus menuju ke atas, menyebabkan reflux ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa GERD adalah gastroesophagus reflux disease ya. Jadi sebenarnya naiknya asam lambung menembus otot eksofagus, itulah yang dinamakan GERD. Ketika asam lambung itu sudah naik ke atas, dia akan menyebar ke organ-organ di sekitar dada kita, bisa di organ pencernaan, saluran pencernaan, bisa juga di mengganggu organ lain ya, seperti organ jantung ya. Inilah yang menyebabkan kalian merasa berat pada saat bernafas dan juga merasa berdebar. Kadang-kadang yang berdebar bisa di tengah sini, kadang-kadang jantung kita ikut berdebar ya. Biasanya beat rate-nya atau heart rate-nya itu biasanya di atas 110 ya, di atas 110. Padahal kalian tidak sedang melakukan aktivitas fisik yang berat. Nah itu ya. Jadi ketika otot eksofagus kalian lemah karena masih sering cemas, maka kalian akan mudah untuk merasakan nafas berat ya, nafas berat. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah redam dulu cemasnya. Gimana caranya Mas? Kan sudah datang tiba-tiba nih. Kalian cukup sadari dulu, akui bahwa saat ini sedang cemas ya. Aku saat ini sedang cemas, sedang datang rasa was-was, pikiran-pikiran negatif sangat menggangguku. Tapi nanti ucapkan juga kalimat pilihan ya, tapi aku memilih untuk tetap tenang karena perasaan ini sudah pernah aku rasakan sebelumnya dan faktanya aku aman. Seperti itu ya, ucapkan kalimat positif, bisa kalian rangkai dalam suatu self talk ya. Itu yang pertama. Terus kemudian dibantu dengan ambil nafas yang dalam. Ini pada saat kalian di luar ya, ambil nafas yang dalam, kemudian hembuskan perlahan, lakukan pernafasan diafragma. Itu akan membuat kalian rileks. Itu pertolongan pertama yang bisa membuat kalian rileks ya. Jadi deep breath ya, ambil nafas yang panjang, tahan sebentar, kemudian keluarkan perlahan. Biasanya kalau tips yang pernah saya share dulu, keluarkan dulu sampai habis ya. Jadi kita keluarkan dulu sampai habis. Nanti kecenderungannya kita akan menarik nafas jauh lebih banyak ya. Ketika kita sudah buangnya sampai ujung, pasti nanti kita akan narik nafasnya itu sangat dalam ya, sampai perut kita mengembung, tahan sebentar, kemudian keluarkan perlahan. Itu nanti akan menghasilkan oksigen yang sangat banyak ya buat pernafasan kita, yang selain dapat melegakan nafas, juga bisa memperkuat otot esofagus. Ingat ya, otot esofagus bisa kita normalkan kembali, kita kuatkan kembali. Satu-satunya cara hanya dengan pernafasan diafragma. Kenapa pernafasan diafragma ini bagus? Karena selain menguatkan otot esofagus juga bisa bikin kalian merasakan rileks ya.
Jadi salah satu cara untuk relaksasi ya, sering melakukan pernafasan diafragma. Kalau kalian sering latih, nanti dalam keadaan apapun kalian akan mudah melakukan. Bisa lagi duduk, bisa lagi senderan, atau mungkin bahkan pada saat rebahan juga bisa ya, menjelang tidur akan membuat kalian lebih cepat tidur. Karena pada saat oksigen kita banyak, maka kita akan merasakan rileks dan biasanya disusul dengan rasa kantuk ya. Nah, itu yang pertama. Terus lemesnya gimana Mas? Kenapa kalau tiba-tiba kalian lemes ya? Tiba-tiba kalian lemes karena kalau kalian masih dihantui rasa cemas, yang namanya cemas itu, apalagi gangguan kecemasan ini kan cemas yang tidak bisa dikendalikan ya, itu sangat menguras energi, Mungkin buat kalian yang sudah mulai aktif beraktivitas atau mungkin sudah mulai berolahraga, ketika datang cemas itu kalian akan lebih capek dari orang normal ya. Itu wajar. Jadi yang perlu dilakukan adalah selain self talk, pernafasan diafragma, kalian bisa latih sebelum olahraga itu kalian bisa pemanasan atau mungkin bertahap ya. Kalau kalian sudah mulai coba keluar rumah, kalian bisa latih tiap pagi jalan kaki, atau mungkin bertahap ya, tetap lakukan aktivitas fisik. Nanti setiap berhasil melewati, kalian self talk, yakinkan bahwa kalian aman. Tuh kan, ternyata aku aman. Tuh kan, ternyata yang kutakutkan tidak pernah terjadi. Nah, itu kalian ucapkan. Nanti semakin kalian sering lakukan, melatih beraktivitas, aktivitas fisik, kemudian di self talk, meyakinkan diri sendiri bahwa kita aman, semakin lama kalian akan semakin percaya diri, dan nanti daya tahan kalian juga akan semakin meningkat ya. Kalian juga akan lebih kuat, kalian lebih fit ya kan, lebih siap ya, lebih nyaman aja melakukan aktivitas yang kalian lakukan. Kalian mau jalan pagi, atau mungkin lari-lari kecil, atau mungkin kalian berolahraga, atau kalian kumpul komunitas. Dengan latihan kalian akan terbiasa. Termasuk juga ketika kalian ingin berkumpul di satu keramaian, misalkan komunitas atau teman-teman kantor, teman-teman pergaulan kalian ya. Intinya kalian latih ya. Mungkin awalnya akan datang cemas, pada saat lagi rame kalian kayak merasa sendiri, tapi coba sedikit ajak ngobrol, keluar, mulai membiasakan diri. Nanti lama-lama kalian akan terbiasa. Bisa karena biasa, dilatih ya. Semua bisa, insya Allah bisa ya kan. Jadi kalian butuh sabar, komitmen, latihan. Datang cemas, kalian berusaha relaksasi, pernafasan diafragma, self talk. Bisa juga alihkan distraksi, kalian lihat sekeliling. Misalkan ada hal-hal yang menarik, kalian fokus ke sana. Mungkin kalau kalian ada teman ngobrol yang bisa paham yang kita rasakan, bisa juga dijadikan sebagai satu pengalihan ya. Ketika kita merasa nyaman, nanti juga biasanya apa yang kalian rasakan akan semakin berkurang dan membaik. Oke, paling itu dulu untuk mengatasi rasa lemes, sesak nafas pada saat kita sudah mulai mencoba untuk keluar. Tetap intinya ketika cemas datang, kalian jangan kalah, akhirnya kalian tidak jadi keluar, atau kalian mengurung diri di kamar atau di rumah, takut keluar rumah. Jangan seperti itu ya, tetap harus dilatih, karena itulah latihan-latihan itulah yang nanti akan membuat kalian sembuh total. Oke, salam bangkit luar biasa.